Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Pemirsa di seluruh Nusantara, selamat jumpa kembali di acara podcast Tiga Ranah Pancasila, saatnya cendekiawan bicara, yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan kerjasama dengan Yayasan Suluh Nusantara Bati dan FKPPI. Pada intinya, podcast ini merupakan penajaman dan pengembangan dari FGD-FGD yang telah dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan, sekaligus sebagai sosialisasi tiga ranah Pancasila. Bagi yang ingin tahu apa itu tiga ranah Pancasila, silahkan menyaksikan di episode pertama kami. Kali ini untuk ketiga kalinya, kita mengambil judul Peran Agama bagi Pemajuan Peradaban Bangsa dengan Paradigma Pancasila. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, kedua-duanya adalah ahli Pancasila ini. Yang pertama tamu kita yaitu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Wisnu Bawa Tenaya. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Yang kedua adalah Bang Yudi Latif, ini tuan rumah nih dari Aliansi Kebangsaan yang dikenal sebagai pakar tiga ranah Pancasila. Oke, Bapak-Bapak, selamat datang di acara podcast sore ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan langsung saja. Nah, pertama, Bang Yudi, karena ini tuan rumah, saya mau tanya dulu nih, Bang Yudi. Dalam diskusi-diskusi di Aliansi Kebangsaan sering muncul ungkapan bahwa agama dinilai dapat menjadi performance driver bagi kemajuan budaya dan peradaban Indonesia. Padahal kita ini memiliki keragaman termasuk agama. Nah, keragaman ini adalah bagaimana menurut pandangan Bang Yudi? Ini menjadi sebuah masalah atau sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia? Kemudian bagaimana Pancasila dapat mewujudkannya sebagai performance driver itu? Silakan Bang Yudi. Baik, terima kasih. Duluan ini. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi sejauh agama-agama itu bisa mengembangkan esensi ajarannya dan visi moralnya, tentu sebenarnya semua perbedaan-perbedaan ini bisa ketemu di dalam tujuan dharma yang sama. Ini kan ada di Sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sudah lama. Nanti Pak Wisnu lebih menjelaskan bahwa sebenarnya di balik segala keragaman ini, sejauh kita itu tujuannya adalah dharma kebajikan, tidak mungkin mendua dalam tujuan. Semua akan bergerak mengarah pada pacuan-pacuan perkembangan kebajikan dan perkembangan peradaban gitu. Nah, kita sudah mengerti bahwa agama memiliki nilai-nilai yang sangat mendalam yang tadi bisa mendorong bagaimana manusia berbudaya, bagaimana mengenal akhlak, etika, etos itu kan. Itu sudah kita bahas terdahulu. Tapi jangan lupa agama juga menyediakan basis untuk masyarakat tertib. Masyarakat yang bisa mengembangkan tertib hukum, tertib kosmos, itu ada di dalam agama. Jadi setiap agama itu kan bicara tentang bagaimana tertib sosial. Dan dalam hal ini saya ingin garis bawahi ya, bahwa kebetulan Indonesia ini kan agama Hindu, Buddha termasuk fundamen di dalam membentuk masyarakat tertib itu, karena lebih dulu tersebar di Nusantara selain agama-agama lokal yang berikutnya kan agama Hindu Buddha. Jadi
agama Hindu itu memberi fondasi tentang bagaimana membentuk masyarakat tertib di Nusantara ini. Dan kebetulan kalau kita lihat tradisi hukum ya, di dunia ini kan ada tradisi Sumeria yang mempengaruhi tradisi Semitik, rumpun-rumpun Yahudi, Kristen, Islam, tapi juga mempengaruhi nanti Greco-Romawi, hukum Yunani, hukum Romawi, yang intinya menekankan visi hukum itu ketertiban itu basisnya adalah justice, keadilan gitu. Tapi ada visi hukum yang lain, bahwa ketertiban bukan hanya terdelivernya keadilan, tapi ketika tatanan hidup itu mampu menjaga keseimbangan dengan kosmos. Nah ini adalah ajaran dari tradisi Hindu, bahwa tertib dengan setiap orang mengikuti jalur dharmanya sesuai dengan fungsi perannya yang mereka sebut sebagai lapisan-lapisan masyarakat. Tiap perbedaan masyarakat memiliki fungsi masing-masing. Sejauh fungsi-fungsi ini dijalankan sesuai dengan dharma yang kemudian nanti mungkin dijelaskan dalam Dharma Sutra dan lain-lain, itu kita bisa membangun harmoni agung gitu. Dan harmoni agung ini menurut Hindu adalah ketika kita, dan itu mempengaruhi atau bertaut dengan ajaran spiritualitas Nusantara, bahwa kosmos harmoni itu kalau kita bisa mengembangkan relasi kebajikan dengan dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah, atau yang dalam ajaran Hindu sebagai Trihita Karana, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut itu, bahwa tertib dalam semesta raya ini manakala setiap fungsi peran mampu menjaga relasi harmonis dengan Sang Pencipta, Sang Hyang Karana, manusia dan buana ini. Nah kalau itu bisa dijalankan secara betul-betul, sebenarnya kurang lebih dari 3 pancaran relasional spiritual itulah yang menjadi fondasi spiritual masyarakat Pancasila sebenarnya. Jadi sebenarnya Pancasila ini kan cerminan dari paham spiritualitas Nusantara yang saling sambung menyambung, bertaut ya. Ada ajaran-ajaran lokal, ajaran-ajaran Hindu dan lain-lain membangun. Di dalam Islam juga kan ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Bertaut di situ. Jadi semua agama itu berusaha menjaga relasi harmoni dengan Sang Pencipta, relasi harmoni dengan sesama manusia dan alam semesta. Dan dalam hal itu saya kira ajaran Hindu memiliki kedalaman di dalam membangun terutama relasi dengan alam ya. Lihat aja praktek-praktek yang ada di Bali dan lain-lain, itu satu kesatuan kosmos yang agung, karena memang tradisi Hindu lebih menekankan pada kosmos ini. Visi hukumnya menekankan pada kosmos, tertib ya, di dalam masyarakat ya, yang pancaran dari 3 relasi itu. Kurang lebih begitu. Jadi kalau ini dijalankan lebih lanjut, kita akan tiba pada ranah ketiga, yaitu sejahtera. Ya. Kurang lebih begitu. Oke. Ya. Terima kasih Bang Yudi sebagai pembuka. Nah sekarang kita bertanya ke Pak Wisnu Bawatenaya. Pak Wisnu, sebenarnya apa sih inti ajaran agama Hindu bagi kehidupan manusia di dunia ini? Tadi sudah dipancing oleh soal ini. Kemudian berkali-kali Bang Yudi mengatakan dharma ini ada arti penting nih sepertinya kalau saya lihat ini, karena Bapak juga kan Ketua Parisada Hindu Dharma, ini ada kata Dharma nih. Nah itu kita pengen tahu, kita menggali lebih lanjut. Nah kemudian juga kita kaitkan dengan Bang Yudi tadi, yang menurut pandangan Bapak, bagaimana peran agama sebagai faktor pemersatu dan kesatuan negara bangsa Indonesia ini. Yang memiliki filsafat tadi kan Pak Wisnu katakan adalah Pancasila. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sebelumnya para pemirsa Aliansi Kebangsaan dimanapun berada nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Witetung Tien, Om Swastiastu, Rahayu, 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 Salam Pancasila, Salam Merdeka. Ya. Baik Pak, saya kebetulan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dharma itu artinya kebenaran. Jadi apa kebenaran apa yang dimaksud? Dharma ini ada dharma agama, ada dharma sastra, ada dharma tula, berdiskusi seperti ini, ada dharma wacana, ya, ada khotbah-khotbah seperti itu, ada dharma gita dari aspek budaya, ya, dharma yatra dari tempat benar ke tempat benar, ya, ada dharma bakti, berbakti pada negeri, ya, pada Ibu Pertiwi, ya, ada dharma
Dharma Yuda bertempur pun secara benar, ya, membela jujur benar adil itu kita bertempurnya, ya. Kemudian ada juga Dharma apalagi sampai ujungnya Dharma Santi. Inilah siklus kehidupan. Benar sampai ke liang kubur pun kita benar. Karena itu intinya di sana. Ya. Kemudian dasar agama Hindu itu Pancasrada, percaya terhadap Brahman, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian Atman, roh kita. Ya. Kemudian percaya terhadap Punarbawa, ya, reinkarnasi, percaya kepada hukum karma pala dan moksa. Tujuan agama Hindu itu moksartam jagaditaya cidharma, kembali menyatu kepada yang Maha Esa, yang Maha Gaib itu, ya, Tuhan Maha Ida Sang Dewasa, itu intinya. Dan 3 kerangka agama Hindu itu ada tatua, etika, dan acara. Tatua ini ada inti dari ajaran kita atau konstitusinya lah, hukumnya, undang-undangnya, kira-kira seperti itu. Etika atau susila. Kemudian upacara, misalnya saya contohkan supaya anak-anak milenial dapat menangkapnya. Upacara bendera 17-an. Acaranya pagi kita upacara, sore nurunkan bendera. Ada upakara, kara itu tangan keterampilannya, bagaimana benderanya, bagaimana drum bandnya dan sebagainya. Jadi ada upacara, acaranya dan upakaranya. Ada alat peralatannya yang dibutuhkan. Jadi 3 kerangka agama Hindu seperti itu. Tujuannya tadi demoksartam jagadita, ya, caiti dharma. Dan tadi Pak Yudi sudah sampaikan, kita dengan simbol yang ada juga di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa. Ya, kita beda-beda tapi kebenaran tidak ada yang mentua. Ya, kita yakin, percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka tadi sampaikan bagaimana Hindu dengan Pancasradanya, ya. Kemudian kita sebagai umat manusia, ya, di muka bumi, di bawah langit ini, ya gitu. Sebetulnya apa intinya sih? Kita ini tentu semuanya mempunyai cita-cita, ingin satu, kita ingin aman. Kedua, damai. Ketiga, sejahtera. Ya, kemudian bahagia. Bahagia tidak bisa dibeli. Ya. Nah, ini penting. Nah, maka intinya, dasarnya adalah tatomasi. Aku adalah engkau, Pak Yudi adalah saya juga Pak Yudi, kan? Gitu. Jadi kita Wasudevam Kutumbaka. Kita satu keluarga di muka bumi ini. Kita bisa saling menghormati. Maka tadi 3 kerangka ada etika. Etika sosial budaya saling menghormati satu dengan yang lain, siapapun, kan? Kemudian etika pemerintah misalnya itu transparansi sekarang. Etika ilmu pengetahuan jangan nyontek, itulah kira-kira kita betul-betul kita lakukan dengan belajar dengan benar gitu. Etika hukum, tegakkan hukum. Etika lingkungan hidup, jagalah udara kita, ya, O2 kita supaya bagus, oksigennya bagus, jaga air kita H2O-nya. Oke, jadi bagus. Jangan main tebang sembarang, gitulah kira-kira mari kita tanam. Dari Pak Yudi sampaikan, di Hindu ada dikenal Trihita Karana. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa kekinian judulnya Tamat, T-A-M-A-T. T Tuhan, hanya alam, M-nya manusia. Manusia kan kembali ke alam, kepada Tuhan. Jadi dari segala arah dia tamat. Judulnya akhirnya tamat ya. Jadi Tuhan, alam, manusia. Maka hubungan kita kepada Tuhan, iman, takwa, srada, bakti kalau bahasa Hindunya, percaya, yakin, ya. Kalau ada percaya, yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Apapun rencana kita ini, ya, tentu Tuhan yang akan Maha Penentu. Maka kita lakukan tadi dengan dharma tadi. Itu siklus hidup itu selalu berputar, ya, kayak cakra lah, gitu, seperti itu. Nah, kehidupan kita isi dengan lakukan yang terbaik. Ya. Kira-kira begitu. Jadi sehingga kita ingat, kita ingin membangun. Kalau di Hindu itu ingin membangun sumber daya manusia seutuhnya. Saya suka nyingkat-nyingkatnya Pak Yudi. SDM, S-nya sadar. Sadar jadi umat manusia di muka bumi saling menghormati, sama-sama ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, sadar jadi umat beragama, apapun agamanya. Ya, laksanakan, lakukan ajaran-ajaran agama kita, karena kata Ibu Kartini, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa atau jahat. Kan? Basicnya di sana, basic moralnya di situ. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya, maka dia sadar jadi warga negara. Dasarnya Pancasila, ya, ideologinya Pancasila, filsafatnya juga Pancasila, ya gitu. Nah, maka marilah kita sama-sama mengimplementasikan, mempraktekkan, biar kita bisa membangun ekosistem Pancasila dalam tindakan. Tidak hanya hafalan, kalau hafalan tiap hari kita hafalin. Kita harus dalam tindakan, kita buktikan dalam tindakan, tidak hanya dalam omongan. Maka tadi saya awali dengan teriak, salam Pancasila, merdeka. Nah, merdeka ini mahardika di bahasa Hindu. Merdeka itu, ya, siapa sih yang disebut orang merdeka? Orang merdeka itu yang mampu mengkomando kendalikan panca indrianya.
Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Di Hindu tambah 5 lagi jadi 10. Dasa indriya namanya itu. Mulut, tangan, kaki, kelamin, dubur. Tambah 1 lagi jadi 11. Eko dasa indriya Pak Yudi. Ya, pikirannya. Ya, pikiran yang melayang-layang ini kita turunkan, buktikan, nyatakan mengerti supaya jelas ya. Kalau matanya misalnya dipakai 2 kali jadi mata-mata ini. Kalau terlalu banyak jadi mata keranjang, hati-hati. Hidung belang, jadi telinganya budak ya. Mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Maka kita ingatkan kepada saudara-saudara kita semua lah. Jangan suka buat hoax kan. Jadi jaga mulut kita nih ya. Betul-betul inilah yang menjadi PR utama kita nih Pak Yudi ya. PR ya, dari presiden rakyat ya, pemerintah rakyat, panis rewardnya, public relationnya ya. PR, pikiran dan rasa. Tapi kebanyakan terbalik baca JPR jadi RP. Rupiah saja. Jadi oligarki. Kekuasaan ya dengan duit. Jangan seperti itu. Ingatlah dasar-dasar agama kita tadi. Nah sementara ini dulu. Oke. Menarik. Saya mau melanjutkan nih Pak Wisnu ya. Nah ini kebetulan nih saya dan Bang Yudi ini kan penganut agama Islam. Jadi banyak di kita ini dalam pendidikan maupun dakwah itu bicara selalu mengarahnya kepada pahala, dosa, terus sebagainya hanya seperti itu. Padahal kita ketahui kalau di umat Islam itu kan pada saat 10 November itu kan ada risalah jihad ya kan dari Kiai Hasyim Asy'ari dan itu meningkatkan etos kebangsaan gitu kan. Dan saya yakin di Hindu juga ada. Nah yang saya mau tanyakan ke Pak Wisnu adalah bagaimana kita meningkatkan etos kebangsaan untuk kemajuan peradaban. Karena kita ini kan menuju Indonesia emas sehingga etos itu kan perlu kita bangkitkan kembali. Gimana Pak Wisnu? Baik, tadi sudah sampaikan 10 November di Surabaya. Jangan lupa juga di Bali 1906. Ya, ada puputan Badung, ada puputan Margarana, puputan habis-habisan. Kalau bela jujur, benar dan adil, apapun, ya, pengorbanan. Itu mayatnya kalau bahasa Hindunya. Korban pikiran, korban tenaga, korban dana. Korban perasaan, bahkan korban nyawa pun kita siap untuk membela jujur benar adil itu. Tegakkan merah putih di seluruh tanah air, seluruh pantai. Ini kan gitu. Itu dia. Nah, maka kita ajak mereka untuk sadar tadi. Nah, sadar jadi warga negara Indonesia, ya, itu dia. Nah, dengan dasar tadi Pancasila dasarnya, ya, apapun agamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa, iman takwa di situ. Dia orang yang bertakwa tentu berperi kemanusiaan, saling menghormati, ya. Bukan karena COVID kita Hindu seperti ini, salamnya tidak. Good, the best. Bayang good duanya the best dari hati ke hati dengan cara hati-hati supaya tidak tertusuk hati. Ujungnya sakit hati kita tidak bicara kita. Ya, nah, makanya ini perlu kehati-hatian kita. Karena kenapa? Kita butuh anak-anak ini kita didik ya agar punya ilmu pengetahuan. Ya. Kalau bahasa kebetulan saya dulu sudah pensiun saya di tentara ya. Dapur daya tempurnya nih ya. Itu kalau kita di pendidikan itu dimanapun pendidikan jadi dapurnya untuk ngolah itu melahirkan para pemimpin-pemimpin kita ke depan nanti kan generasi penerus bangsa ini. Itu nah maka bagaimana nomor ini dibagi 2 nih, fisik non fisik. Physically, maka ada istilahnya mensana in corpore sano. Kalau di Bali saya bilang bukan menyoman begitu dalam gelaman, bukan menyoman begitu saya mensana itu badannya sehat, ya betul-betul sehat, badannya sehat, kemudian jiwanya tidak sakit jiwa, spiritualnya bagus ke atas. Nanti Pak Yudi bisa pakai spiritnya dia bagus ke atas. Kedua, manuver. Gerakannya, lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, nyelam dan seterusnya. Dia betul-betul sehat, manfaatkan lapangan-lapangan yang ada, jalan yang ada, mau naik sepeda sebagai anak-anak. Ayo kita berolahraga, biar dia badannya sehat, jiwanya juga mensana in corpore sano. Kemudian kalau tentara kita dilatih nembak tepat, tembak cepat, tembak reaksi, tembak ruduk, tembak-tembakan tidak mati-mati karena kita terlatih kan begitu dia. Nah, jadi kita percaya sama Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan, bukan di tangan GPK gitu. Jadi hidup mati Tuhan. Dia harus percaya di situ. Itu physically. Yang kedua,
aspek non fisiknya moral mental. Moral, ya baik moral agama atau moral Pancasilanya loh. Maka ada sila pertama Tuhan Maha Esa tadi. Moralnya istirahatnya, kesejahteraannya, perhatikan ya, supaya kita yang fakir miskin tak terlalu banyak lah, kita harus bantu mereka ya, dengan cara kita didik. Pendidikan ya, kesehatan, pendidikan, kemudian kehidupan sosial saling membantu satu dengan lain. Kemudian baru dia ditambah mentalnya, mental itu knowledge science ya, knowledge-nya isi, skill-nya juga ada. Jangan hanya pintar ngomong saja, disuruh nyebur ke laut, tenggelam dia, kan gitu. Jangan hanya berenang di kolam renang, itulah kira-kira. Harus dia berani berenang di laut bebas. Karena anak-anak kita dilatih itu sehingga confident dia. Kalau bahasa saya itu sekarang supaya dia profesional, ya supaya dia jadi modernisasi juga diikuti, efektif profesion dia kerjakan. Kalau bahasa itihasanya, bahasa sejarah di Hindu namanya tuh kayak cerita wayang, Pak. Panca Pandawa, ya. Ingat sih. Brahmana, kesayan, ingat ya si siapa, Dharma Wangsa. Dharma Wangsa, Dharma Wangsa yang benar gitu. Bima yang berani. Arjuna itu yang pintar, cerdas, cerdik, ya, cool, calm, confident. Ya itu dia. Nah, kemudian si Nakula Sedewa, arif dan bijak. Bayangkan. Ini orang sudah Brahmananya, dharmanya oke, berani, ya ini jago panah, jago bertempur dia, arif dan bijak, tidak sombong, ya tidak sombong. Ya, jangan pernah sombong lah, apapun pangkat jabatan, mau jenderal, mau jadi pemimpin, jadi apa, jangan pernah sombong. Jangan karena muda sombong, jangan karena punya duit sombong, ya jangan punya tidak bisa sombong, tidak usah pamer-pamer lah. Nggak usah pamer. Ya, biasa aja. Ingat berbagi. Iya, saya rasa itu. Oke, satu lagi ya, boleh. Gini Pak Wisnu ini ya, dalam pengamalannya dalam kehidupan sosial budaya, kita tahu bahwa kita berbagai macam suku, agama, ras di Indonesia ya. Nah, dalam pembicaraan podcast sebelumnya ya, Bang Yuni masih ingat mungkin, Bali merupakan salah satu contoh. Waktu itu dikatakan adalah ketika pas hari Nyepi, nah ini kebetulan teman hari Nyepi, hari Jumat. Nah, yang Islam mau sholat Jumat, yang dari umat Hindu kan harus Nyepi. Nah, kemudian yang dari Islam udahlah kita nggak apa-apa sholat di rumah sebagai rasa toleransi. Dari umat Hindu jangan, tetaplah ke masjid, nggak apa-apa. Dari apa namanya, dari umat Hindu. Nah, kemudian akhirnya dilakukan juga sholat Jumat, tapi tidak menggunakan pengeras suara. Jadi itu adalah suatu keindahan, suatu dialog toleransi yang indah sekali yang dicontohkan oleh Bali. Dan saya yakin itu banyak dari kearifan lokal Bali dan mungkin juga Indonesia yang bisa kita angkat. Bagaimana menurut pandangan Pak Wisnu? Baik, terima kasih. Ingat Bali, B-A-L-I, Bali. Bantu ayah, lindungi ibu. Oh. Bukan banyak libur. Oh, banyak libur. Jadi Bali ini dia harus ingat sejarah jas merah itu. The founding parents kita ya ingatkan kita agar kita bisa saling menghormati. Bayangkan di Pulau Jawa ada Wali Songo, di Bali ada Wali Pitu, di Loloan, di Lovina, di Tabanan, di Kusambe, di Kecicang 1, Kecicang 2 juga ada di situ. Jadi betapa indahnya. Di situ ada pura namanya Pura Mekah. Ya, di situ juga ada beberapa tempat ibadah yang jadi satu, di Nusa Dua juga ada. Itu realnya. Ibaratnya seperti di Jakarta ada Istiqlal, ada katedral. Kalau di Jawa Tengah ada Borobudur, ada Prambanan. Betapa hebatnya para leluhur kita itu, ya. Terguyup dia satu sama lain, saling menghormati. Apalagi dalam menghadapi hari suci Nyepi. Sekarang hari suci Nyepi kita melaksanakan catur berarti penyepian. Artinya amati geni, amati lelungan, dan sebagainya, tidak berjalan, tidak menghibur diri dan sebagainya. Artinya mengintrospeksi diri. Apa sih yang kita kerjakan? Udah benar dah hidup kita selama ini. Kalau belum, kembali ke jalan yang benar. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, maka tema yang tahun ini juga saya sampaikan ya, melalui dengan dharma agama dan dharma negara kita sukseskan nih pesta demokrasi Indonesia.
Kira-kira seperti itu. Kalau agamanya oke, tadi agama kan udah jangan berbuat dosa lah, jangan berbuat jahat di situ. Ya. Dharma negaranya, ayo Pancasila diaplikasikan. Ya. Kita akan memilih pemimpin. Ujung-ujungnya pemimpin yang kita pilih kan dia harus sadar, punya integritas, ya, punya kepekaan terhadap rakyatnya. Ya. Nanti harus bisa melanjutkan pembangunan sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Seperti itu. Jangan mudah-mudah untuk merubah kondisi yang sudah yang bagus ini. Nah, dulu pas hari Jumat dan sebagainya kita saling menghormati. Kalau Islam di balik kita bilang nyamu Islam gitu. Kita sudah sering seperti itu kan. Kita saling menghormati satu dengan lain. Ya, baik ke masjid, ke pura dan sebagainya kita saling bertegur sapa lah di situ, saling menghormati hari-hari suci semua agama yang ada. Saya rasa itu. Ya, okay. Terima kasih. Oke, sekarang ke Bang Yudi Latif. Tadi dengan pandangan yang luas dan lugas dan komprehensif dari Pak Wisnu. Nah, bagaimana komentar dan catatan dari Bang Yudi Latif? Nah, kemudian ditambah satu adalah saya masih ingat Bang Yudi Latif pernah menulis dalam sebuah buku. Ini berkaitan dengan tadi yang saya tanyakan ke Pak Wisnu tentang mengangkat kearifan lokal ya. Nah, waktu itu dikatakan oleh Bang Yudi Latif bahwa Pancasila merupakan perkawinan silang dari nilai-nilai luhur Nusantara dan budaya positif dari luar. Ya kan? Nah, jadi kan ini dalam rangka mengangkat kearifan lokal dan bagaimana juga untuk sekaligus mendidik anak-anak kita nih nantinya agar hatinya itu adalah Pancasila, kan? Jadi pelajar kita benar-benar yang Pancasila. Silakan Bang Yudi. Oke, jadi tadi kan memang agama tuh punya kekuatan besar sebagai landasan etos ya, motivasi, daya juang tadi melakukan dharma atau kebaikan atau apapun. Nah, masalahnya gini. Daya juang atau ketika diturunkan ke dalam bentuk patriotisme, nasionalisme itu melahirkan dua wujud. Pertama yang disebut dengan nasionalisme yang sifatnya defensif, negatif, yaitu semangatnya adalah melawan dan menjebol gitu. Tapi kedua ada yang disebut patriotisme, nasionalisme yang sifatnya bukan hanya melawan, pandai melawan menjebol, tapi membangun, mengembangkan potensi yang kita miliki. Itu yang disebut dengan nasionalisme yang sifatnya positif, progresif. Nah, tadi kita datang dengan kisah ya, resolusi jihad November 45 di Surabaya, perang Puputan di Bali. Kita punya track record nih. Kalau sifatnya kemampuan agama menggerakkan daya lawan, itu sudah proven. Bahkan kita bisa mengusir penjajah kan. Jadi itu sampai sekarang kalau warisan daripada daya juang seperti itu kan kita tuh seperti kalau ada sesuatu yang perlu dilawan agama tuh rame di mana-mana gitu. Misalnya kalau sehari-hari kita tidak pernah mempertimbangkan tuh Reog Ponorogo atau apa, gak ada yang perhatikan. Tapi kalau diambil oleh Malaysia, kita bisa mendidik gitu kan. Nah jadi itu warisan-warisan dari semangat nasionalisme lama yang dikobarkan oleh kekuatan-kekuatan agama. Jadi kalau kita sifatnya ngelawan itu berkobar masih ada. Tantangan baru itu masalahnya. Setelah nasionalisme berlalu, kita perlu mereadjust ini dari patriotisme yang sifatnya cuma menjebol menjadi membangun potensi yang kita miliki. Nah, ini tantangan agama. Kalau bahasa Islamnya itu kalau soal nahi munkar itu agama di kita punya kekuatan besar. Makanya kan sebentar-bentar agama dipakai untuk melawan gitu kan. Nah, masalahnya kita perlukan sekarang daya motivasi agama untuk mengolah potensi yang kita miliki, baik potensi manusianya maupun potensi sumber daya negeri yang berlimpah ini, sehingga bangsa ini bisa keluar dari cengkraman kemiskinan, ketertinggalan, stunting, gizi buruk, rendahnya mutu manusia, human capital kita kan rendah. Padahal ini masyarakat religius yang luar biasa gitu. Indonesia itu agamanya apapun tingkat religiusnya tinggi. Devote kesalehan keagamaan apapun agama di Indonesia subur kan gitu. Tapi kenapa ini tidak menjadi daya dorong untuk sesuatu yang sifatnya produktif? Nah, itu tantangan seluruh
agama-agama. Nah untuk itu saya ingin melanjutkan, kalau gitu gimana gerak ke depan ini supaya agama itu bisa menjadi engine untuk sesuatu yang positif, untuk mengolah potensi yang kita miliki itu. Karena kalau kita terlalu mengembangkan daya agama yang sifatnya melawan, energi kita habis untuk bertengkar gitu kan. Nah kita justru sekarang bagaimana daya agama yang sifatnya melawan, menjebol tuh menjadi daya bangun, di mana perlu kerjasama antar agama, mengolah seluruh potensi yang kita miliki, kelebihan setiap agama tuh disintesiskan untuk kemajuan bangsa kan gitu. Nah di sini memang ada pakem yang diajarkan oleh Ki Hajar, tapi sebenarnya pakem ini juga ada di semua agama-agama. Bahwa kalau kita ingin maju secara peradaban, secara pembangunan, pertama apa yang disebut dengan dia ajaran trikon itu. Trikon dia bilang. Pertama kita harus continue. Continue artinya cara kita mengembangkan pembangunan itu harus tidak boleh tercerabut dengan akar-akar kearifan kita, akar-akar keadaban kita, potensi yang kita miliki, sejarah yang kita lalui, harus kita ingat, harus kita tetap pertahankan hal positif, jenius-jenius lokal, misalnya Bali dengan kekuatan-kekuatan kayak subaknya itu luar biasa, belum lagi daya estetiknya yang luar biasa, itu jenius-jenius lokal yang tidak boleh kita merasa dilahirkan sebagai anak-anak bangsa ini sebagai ditakdirkan sebagai penderita, itu enggak. Kita punya cerlang-cerlang budaya sama, kita tidak kalah dengan bangsa manapun. Kita punya keistimewaan, dan keistimewaan ini sebaiknya harus tetap kita rawat, kita kembangkan gitu kan. Sebagai titik awal di mana itu akar kita gitu. Jadi kalau kita menempuh jalan kemajuan, tidak harus memilih atau mengikuti, mengkopi jalan yang ditempuh bangsa lain, karena kita punya karakternya, punya potensinya gitu. Jadi kalau Jepang mengembangkan misalnya otomotif, mungkin Indonesia bisa bermula dari misalnya teknologi kemaritiman, karena kita adalah negara maritim. Nah misalnya sekarang di mana-mana orang mengembangkan energi alternatif, mobil listrik. Tapi sebenarnya selain mobil listrik, saya baru teringat India malah mulai mengembangkannya bukan mobil listrik tapi surya, pakai apa? Langsung ya. Sel surya. Karena kita ini kan negara tropik, di mana matahari ada terus. Kalau kita pakai panel surya di atas mobil kita, itu menyelesaikan once and for all gitu kan. Kita tinggal pasang panel suryanya. Artinya seluruh potensi yang kita miliki itu bisa jadi titik berangkat kemana kita akan meraih kemajuan gitu. Kita punya lautan, kita punya daya seni yang luar biasa, kembangkan itu. Kita alam yang indah, kembangkan ke pariwisataan. Jadi saya sering melihat kalau harga mobil misalnya Avanza itu berapa? Katakanlah 250 juta. Tapi karya estetik kayak tas-tas dari Prancis, Louis Vuitton itu bisa miliaran juga. Jadi artinya kan tidak harus menempuh cara yang sama. Orang Bali dengan kekuatan estetiknya itu bisa membangun karya-karya craft yang estetik dengan nilai added value yang tinggi juga. Itu yang berangkat dari continue itu. Kita nggak boleh tercerabut. Tapi kedua dia bilang, tapi tidak ada bangsa yang maju kebudayaannya kalau dia tertutup. Nah itu yang banyak. Kedua, konvergen. Kita harus tetap mata kita terbuka. Kita harus tetap belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Kita nggak usah merasa paling hebat sendiri, karena setiap bangsa ada hal-hal keutamaan yang bisa kita, best practice-nya bisa kita tiru. Kalau kita ingin mengembangkan koperasi misalnya, ya kita nggak boleh malu untuk belajar dari negara-negara Skandinavia gitu kan. Kalau kita ingin belajar tertib, disiplin, belajarnya sama orang-orang Jepang kan gitu. Jadi kita harus terus terbuka. Jangan lupa. Nah ini akhirnya kan Bung Karno bilang Pancasila itu padanya titik temu dari elemen-elemen yang mengendap lokal, tapi juga dengan unsur-unsur baru yang datang dari luar yang bisa memperkaya hasanah kita. Makanya dia bilang kan, aku gali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri. Tapi biasanya kita kutipnya sampai di situ. Tapi dia lanjutkan, ini yang sering gak dilanjutkan sama pengutip kita itu. Tapi dia bilang jangan lupa, aku menggalinya tuh dalam banget. Sahaf demi sahaf. Sahaf pengaruh pra-Hindu-Buddha, sahaf pengaruh Hindu-Buddha, sahaf pengaruh Islam, sahaf pengaruh Barat Kristen. Nah ini kan Hindu, Buddha, Islam,
Kristen. Itu kan dari luar. Iya. Nah, artinya kan nilai-nilai baik dari luar dikawinkan dengan elemen-elemen kearifan lokal, disenyawakan, membentuk titik-titik konvergensi yang memperkaya hasanah kebudayaan kita. Dan itulah menjadi elemen-elemen yang bisa dipersatukan sebagai jenius lokal dan global, itu menjadi dasar kebudayaan nasional kita. Nah, di situ saya kira. Jadi begitupun cara kita beragama, kan harus tetap mempertimbangkan antara ajaran-ajaran agama yang sifatnya universal dengan karakter lokal. Makanya kan kalau Bung Karno mengatakan kalau kamu ingin jadi Hindu, jadilah Hindunya Indonesia, jangan seperti Hindu seperti India. Kalau kamu Islam, jadilah Islam yang berakar di budaya Indonesia, jangan berislam seperti Arab. Nah, ini kan contoh bagus. Sekali lagi Bali itu menunjukkan misalnya sistem kasta ya. Kalau kasta di India sana itu fix, satu bentuk penggolongan sosial yang tertutup gitu. Tapi ketika masuk di Bali, kasta itu semacam role and function aja. Jadi kalau kamu dharma kamu itu cenderung pada pelayanan publik, aparat negara, maka kamu jadilah satria gitu. Kalau kamu ingin jadi dosen, jadi guru agama, jadilah kamu Brahma. Jadi ini di Bali ini lebih terbuka. Orang bisa berpindah-pindah posisi kasta sesuai dengan kapasitasnya gitu loh. Inilah hasil bagaimana hal-hal yang tadinya dari luar begitu dikawinkan dengan elemen lokal, melainkan elemen-elemen yang distinct. Nah, itulah yang oleh sarnya Belanda mengatakan kehebatan Indonesia ini karena kepulauan, tradisi kemaritiman yang kuat, selalu bisa mengawinkan antara elemen lokal dan global dan melahirkan sintesis pada tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Dan itulah yang mestinya jalan keagamaan dalam mendorong kemajuan kita ke masa depan itu seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Cakep bener nih kalau kita berbicara sangat ini. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Pak Wisnu. Nah, menurut Pak Wisnu nih, bagaimana seharusnya pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berideologi atau dikatakan Pak Wisnu tadi berfilsafat Pancasila dalam berbagai hal, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, kemudian bidang ilmu pengetahuan, keamanan, pertahanan. Nah, ini bagaimana ekspektasinya dan bagaimana kenyataannya. Kalaupun ada suatu perbedaan, bagaimana untuk cara mengatasinya, Pak Wisnu? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya komentari dulu Pak Yudi tadi. Oh, silakan. Soal kasta tadi. Ya. Di Bali itu di Hindu kita sebenarnya warna, catur warna, profesi dan kompetensinya. Ya. Kita semua ya ada 4 itu. Yang disebut Sudra tadi karena kita lahir semua dari bawah, dari Songgarba, dari bawah, dari rahim. Ya. Kemudian perutnya ini Waisya, ekonomi, koperasinya. Nyalinya ini kesatria. Nah, sini Brahmananya. Sehingga kompetensinya ya itu yang kita, kalau dulu zaman penjajahan pada digunakan itu kasta-kasta itu tadi. Sehingga tadi sudah disampaikan bahwa profesi dan kompetensi kita bisa cari dengan ilmu pengetahuan tadi ya. Maka ilmu pengetahuan ada catur widya. Itu ada ilmu, ada filsafatnya, ada ilmu ekonominya, ilmu hukum dan ilmu politik. Nah, jadi ilmunya penting dulu nih ya. Kalau dia berilmu, dia bisa nanti mengaplikasikan dari apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan dia dari aspek agama. Dari aspek warga negara tentu dia bisa mengaplikasikan dasar negaranya, filsafat negaranya, ya. Nah, sehingga Pancasila bisa diimplementasi dalam praktek kehidupan, baik itu di politik, di ekonomi, di sosial budaya, pertahanan keamanan dan seterusnya. Kenapa? Politik dan perpolitikan ini tentu di situ ada organisasi, ada kepemimpinan, ada manajemen, ada budaya, ada apa martabat lah, ada peradaban di situ. Nah, tinggal kita tiru yang benar aja nih. Kalau manajemen dia mampu memanage kan. Nah, kalau dia knowledge atau ilmu pengetahuan di manage yang benar, dia tahu mana benar mana salah. Sehingga dia lebih arif dan bijak ya, tidak mengadu domba sifatnya, dia betul-betul menjadi teladan. Mampu enggak sang pemimpin jadi teladan itu politik. Ujungnya nanti kan dia ketemu seorang pemimpin yang sadar, punya integritas, punya kepekaan terhadap rakyat. Itu yang kita ingin. Kalau ini dia punya, dia akan bisa
membangun, ya. Karena politik ini kan keseluruhan dari sumber daya itu dia yang akan dia kelola, gitu kan. Nah maka kita butuh pemimpin yang bisa diteladani tadi. Nah maka lewat pendidikan tadi, tidak ujuk-ujuk dia lompat-lompat, ya. Maka bertahap, bertingkat, berlanjut, fokus terus menerus, tidak terputus, berkesinambungan, baru nyampe. Tidak hanya sebentar ini kursus sana kursus ini tuh jadi. Tidak seperti itu. Maka saya ingatkan bahwa di samping itu perlu experiences the best teacher. Pengalaman adalah guru utama. Kalau belum ada punya pengalaman, belum pernah dia sekarat, belum pernah dia keadaan darurat, dia anggap gampang-gampang saja, kan gitu. Maka tadi sampaikan fisiknya tadi kan, yang mensana incorpore sano tadi kan. Nah maka moral, mental dan sebagainya. Maka sekarang pemerintah juga lewat Menteri PMK juga, kebetulan saya juga ada di sana di PMK ini ada. Bagaimana kita ini pelayan rakyat, bukan hanya bos, kita ini pelayan rakyat, kita turun sama rakyat, memperhatikan kehidupan rakyat, gitu. Kemudian ya tertib manajemennya, bersih pikiran, bersih hatinya, ya kan gitu dia. Nah, baru dia bagaimana kemandirian dan ujungnya gotong royong, tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini gotong royong, ya, kerjasama satu sama lain, berani, tanggung jawab. Ya, disiplin, sederhana, jujur, peduli, mandiri, kerjasama, baru dia sejahtera. Nah, kalau konsep-konsep sederhana ini semuanya sadar, ada dia betul-betul tadi sadar jadi warga negara, sadar jadi pemimpin yang punya ini ada jas kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan. Kita punya sabrata kok, bagikan matahari, bagikan samudra, bagikan angin, ya. Kalau di Hindu ada aja Pancamabhuta itu. Kalau kita urut seperti gini, ada pertiwi tanah, ya, ada air, ada angin, ada api, ada ruang. Pakailah itu, ya. Ruang ini bukannya ruang hampa, ya. Kita bicara ini udah bisa sampai kemana-mana ini, ya. Ruang dan sebagainya. Apalagi zaman digital seperti sekarang ini. Nah, maka penting tadi pendidikan tadi, baik itu bicara soal politik, karena ujungnya pemimpinnya mau jadi teladan, ya, yang punya integritas, punya kepekaan, ya. Betul-betul dia bisa jadi contoh teladan dalam kehidupan kesederhanaannya. Saja seperti kita dulu di tentara namanya 8 wajib TNI itu, ya. Kenapa? Ramah tamah, sopan santun, menyuting kehormatan wanita, tidak merugikan rakyat, tidak nakuti rakyat, menjaga kehormatan diri, membantu kesulitan rakyat, bayangkan, kan? Nah, tentara saja seperti itu, apalagi kita semua, ya. Jadi tentaranya punya disiplin, karena karakter dasarnya jujur dan disiplin. Nah, ini yang kita perlu ingatkan kepada semua, ya, anak bangsa ini jujur, disiplin, terbuka kita satu dengan lain, ya. Sehingga kita betul-betul transparan, ya. Sehingga kita bisa melihat, bisa membangun, bisa bergandengan tangan, trust, ya. Jadi bisa dipercaya. Kepercayaan didapat karena kejujuran. Kalau kita bohong seperti apa? Maka saya sampaikan tadi ada Sabta Timira tadi 7 itu jangan pada sombong tadi, ya, karena pangkat jabatan, kedudukan, anak bangsawan dan seterusnya, ya. Ini perlu terus diingatkan berulang-ulang, tidak bisa hanya sekali, ya. Terus sampaikan, kita sampaikan dari Sabang Merauke, dari Mengas Pulau Rote ini, ya. Tadi Pak Yudi disampaikan subak. Tadi kan saya bilang Bali, bantu ayah lindungi ibu, itu jas merahnya situ, ingat penelitian. Subak, sinergi untuk Bali, asri kembali, asrinya aman dan sejahtera untuk Republik Indonesia. Bali tidak hanya untuk Bali untuk Indonesia juga ingat Bali, ya. Ini, ya. Maka kita juga sampaikan kepada umat misalnya sekarang nanti sebentar lagi bulan puasa, saudara kita yang Muslim, ya, selamat beribadah puasa, ya. Dan yang Hindu juga ada hari suci Nyepi nanti, ya. Ayo kita berkolaborasi. Nama kolaborasi Pentahelik. Pemerintah pusat sampai ke daerah, oke. Dengan intelektual cendekiawan, mari. Dengan media cetak elektronik seperti podcast seperti ini, ayo kita gunakan, ya. Nanti kita saling bicara, ya, saling kenal satu dengan lain, sehingga anak-anak kita atau generasi kita dari Sabang, saya misalnya di umat saya ada di mana-mana juga, ya. Ditambah di Papua juga ada, di Sabang juga ada, dan sebagainya, sehingga dia bisa guyup. Apalagi dulu ada transmigrasi nih. Ada di Lampung, di Kalimantan, Sumatera, kan ada di mana-mana. Sebetulnya kita butuh kesatuan persatuan tadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pegang itu, ya. Jangan karena kita rebutan kekuasaan jadi pemimpin lantas bubar negeri, nggak boleh, ya. Nah maka saya selalu ingat itu, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tata tentram kata raja, tata diri sendiri dulu. Tata keluarga kita benar enggak, ya? Tata. Maka RT kan rukun tetangga, rukun RW. Nah sekarang desa ada rukun desa, ada rukun kecamatan, rukun. Ya, kita harus rukun, ditata baik. Ada, ya. Udah setelah ditata, tentram, aman dan nyaman. Aman dulu, nyaman kita bekerja sehingga
prestasi jadi bagus gitu. Tentram, kerja maksudnya kerja keras, tulus, ikhlas, cerdas dan seterusnya, sehingga raharja. Kalau sudah raharja berbagi dong, jangan kali-kalian saja ya, berbaginya kurang matematiknya, kaitkan dengan spiritualitas tadi. Semua ilmu pengetahuan itu kembalikan ke sana. Kalau spiritnya tidak bagus, ya, moralitasnya tidak bagus, non fisiknya tidak bagus, mau ngapain kan? Ya, hanya besar badan saja ternyata kan itu. Ingat, kita ingatkan Pak Yudi, kita sama-sama ingatkan. Manusia mati tinggalkan nama, ya, harimau belang kan, gajah gading, jaga nama baik perorangan, nama baik keluarga, nama baik bangsa negara kita, nama agama kita masing-masing lah. Apa arti sebuah nama kan, kita udah mau namanya dikasih depannya mayor jenderal apa, ya ada profesor doktor di bawah, sebawahnya belakangnya panjang lagi tuh detailnya, ya. Itu nama gelar. Kalau dibalik jangan gelar glur, jangan teriak-teriak lah. Kita buktikan apa yang menjadi pengetahuan tadi yang kita miliki, keterampilan, mari kita contohkan kepada masyarakat kita. Itu dengan bahasa-bahasa sederhana, ya kan sederhana. Jangan cepat oke, terbaliknya itu KO, knock out kita. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Pak Wisnu, kalau boleh satu lagi, ini kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata-kata memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melaksanakan ketertiban dunia. Bagaimana menurut pandangan Pak Wisnu peran agama di situ? Baik, kita lihat ya, memang di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan disampaikan ya, merdeka bersatu bertolak dan makmur kan, tujuannya itu mengayomi, ya, melindungi tumpah darah, mencerdaskan, memajukan, jaga ketertiban kan begitu. Maka saya teriak merdeka, itu kuncinya. Merdeka ini kalau pemimpinnya sudah merdeka, ya dia bisa mengendalikan tadi panca indrianya, matanya tidak hijau lihat duit kan gitu, tidak ada korupsi kan begitu dia. Itu yang penting. Ya, matanya tidak pakai 2 kali jadi mata lihat kawannya ke kiri kanan itu, apalagi jadi mata keranjang kan bubar dia. Gitu. Nah ini pegang betul. Kalau dengan bahasa-bahasa sederhana tadi, tangannya jangan cuci tangan, tanggung jawab dong, kakinya juga jangan langkah 1000 lari dari kenyataan. Nah seperti itu Pak. Jadi itulah kaitannya, maka basic agama tadi bukan nyampaikan agama menjauhkan dari perbuatan dosa atau jahat kan gitu. Pegang itu dan pegang juga Bapak pendidikan kita tadi, tentang keterharja tadi. Di TNI ada 8 wajib TNI tadi. Nah ini kan kata kuncinya di situ, ya. Sehingga kita betul-betul introspeksi diri. Nah maka PR itu pikiran dan rasa, body badan nih, fisiknya, ya, jiwanya seperti apa, kan gitu, pikirannya mau kemana. Itulah PR kita sekarang, yang terbalik-balik saya katakan tadi, PR terbalik jadi RP. Ya. Jadi semua dihitung dengan rupiah, ya. Kita tidak akan bawa itu, maka sering-seringlah ke makam, ya sering-seringlah itu, ya. Saya katakan ajak mereka untuk melihat, ya seperti apa kita mau kemana kita, ya. Nah kita bersama-sama untuk menuju sana. Maka dengan kata kunci tadi merdeka tadi, maka salam itu di samping salam keagamaan tadi, maka salam Pancasila merdeka kan itu. Jadi betul-betul mampu mengendalikan kita, mengendalikan dirinya, ya cukuplah gitu, dengan berlebihan. Sehingga kalau dia cukup, jadi semuanya perintah Tuhan juga cukup. Kalau punya lebih berbagi, jangan tumpuk-tumpuk gitu. Jadi terlalu banyak, jadi makin orange gitu. Jangan seperti itulah. Jadi mari kita ingatkan sama-sama, kita juga dengan cara-cara podcast kayak begini, ketemu Pak Yudian, ketemu semua Pak Wisnu dan semuanya kita ini semua saling mengingatkan kembali, ya. Karena kita jangan sampai salah ingatan, lupa ingatan jadi gila kita, lupa ingatan kita kan. Ingat. Jadi eling katanya. Kalau di Hindu namanya eling ring bisama. Petuah petunjuk para brahmana kita, para pandita kita dengarkan kan eling ring semeton satu sama lain dengan sesama, menyambung beraya, silaturahim kan gitu. Kemudian eling juga dengan apa? Eling dengan apa? Rencana kita ke depan, ya. Bangsa kita ingin merdeka, maju, sembah, adil dan makmur tadi, ya. Maka, nah jadilah pahlawan masa depan yang mampu untuk ya mewujudkan ini. Nah maka jembatan emas yang dibangun Bung Karno dulu, jadi membangun sekarang, bangun jiwa dan rakyat. Maka kita menyanyikan Indonesia Raya terus 3 stansa tuh. Ya, yang stansa pertama lah, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia tetap bahagia.
Indonesia bahagia. Mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Itu yang dipegang. Jangan kita diadu domba oleh siapapun juga. Ya, dalam kondisi sekarang pesta demokrasi namanya pesta. Ya, ayo kita dengan jujur. Ya, itu tadi kata kuncinya tata tentram beraja tadi. Tata lihat siapa dan sebagainya. Track recordnya dilihat, ya, dan semuanya. Dan terbuka sajalah, terbuka. Ya, tentu Tuhan tidak bisa dibohongi, ya, tidak bisa sembunyi, ya. Ya, kita harus tetap boleh tertidur dengan mata sebelah. Maksudnya waspada. Yang tidak waspada lengah, yang lengah kalah, yang kalah sengsara. Nah, jangan mau salah ya. Kita harus jadi yang pemenang. Indonesia harus lebih maju ke depan dan lebih sejahtera. Saya rasa itu. Iya. Terima kasih Pak Wisnu. Bang Yudi, kalau kita lihat betapa indahnya ya agama ini bisa menjaga kedamaian dan bisa membuat Indonesia ini maju. Gimana komentar tadi Bang Yudi mendengar paparan dari Pak Wisnu tadi? Iya, jadi kan tadi agama itu memberi kita suatu energi ya. Energi utamanya energi keyakinan. Dan katanya manusia itu tergantung apa yang diyakininya. We are what we believe. Kalau kita mampu mengembangkan energi keimanan yang positif, akan berdampak positif. Kalau kita mengembangkan energi keimanan yang negatif, akan berdampak negatif. Nah, problemnya gini, di Republik ini energi negatif ini bisa bersenyawa gitu. Luar biasa ini mengepung Republik ini kan. Nah, kerjasama antara energi negatif luar biasa menular cepat menjadi satu kesatuan tempur gitu kan. Tapi energi positifnya ini belum terlalu berkolaborasi secara kuat. Nah, padahal katanya kan gelap tidak bisa dilawan oleh gelap. Gelap hanya bisa dilawan oleh cahaya. Nah, jadi tugas masyarakat agama ke depan tuh sama-sama mensinergikan energi positif tadi dengan tugas adalah amar ma'ruf, artinya mengembangkan daya-daya agama, daya energi agama itu untuk membangun ini. Untuk sementara tugas menjebol kita sudah cukup kreatif lah, semua jebol kan. Hukum apapun kita jebol, kita udah terlalu kreatif bangsa ini. Bikin hukum ini jebol, bikin hukum jebol. Karena memang itu sudah terlatih di dalam DNA perlawanan kita. Nah, tugas kita sekarang bukannya menjebol aja partainya, energi agama untuk membangun. Mari kita berkolaborasi. Makanya sekarang antar tokoh-tokoh agama ini bagus, mulailah ada kerjasama, ruang-ruang perjumpaan. Karena kan kalau sering bersilaturahmi tadi, sering bekerja sama, kita ngerti bisa duduk bareng-bareng dengan niat baik, semua kekuatan agama ini bisa kita gunakan untuk tujuan-tujuan tadi, mencapai apapun agama kita kan ujungnya kita yang menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Yudi. Oke, tidak terasa begitu cepat waktu berjalan. Nah, sekarang putaran terakhir kita minta kata penutup yang bisa menggugah kita agama ini menjadi sesuatu yang kekuatan besar dalam membangun mimpi kita Indonesia Emas 2045. Dimulai dari Pak Wisnu, silakan. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam merdeka. Nah, ini merdeka. Pegang. Kata kuncinya kita membangun ekosistem Pancasila dalam tindakan. Jadi ekosistemnya dalam tindakan tadi. Karena di Hindu itu dharma tadi kan. Itu siklus kehidupan yang benar dan terus benar. Ya. Kemudian jangan pernah lupa tadi ya, Ibu Kartini mengingatkan kita, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Itu pegang ya. Nah, agama ini membuat kita berjalan di jalan yang benar ya, itu. Kemudian petuah dari Ki Hajar Dewantara tadi, tata tentram raja. Tata mulai dari sendiri ya. Jangan hanya ngoceh lihat orang tetangga sebelah. Benarkan dulu ke dalam ya. RT RW kita terus sampai tata negara kita ya. Kita saling memberi masukan satu dengan lain. Jangan cepat marah kalau diberitahu kan gitu. Dan ada yang sempurna ya. Tuhan yang maha sempurna. Ya, kita jadi manusia tentu ada kurang lebihnya ya. Maka kalau di Bali lihat ada warna poleng gitu. Dia taunya dua warna aja, hitam dan putih. Pada di tengah-tengahnya ada abu-abu itu. Antara putih. Ya. Jangan abu-abu lah ya. Jadi putih tadi Pak Yudi itu sampaikan.
jadi buat yang terang benderang, sehingga kegelapan itu lama-lama sudah semakin makin pudar gelapnya, jadi terang benderang, dia sangat transparan, terbuka, jujur, kan gitu dia. Sehingga pemimpin yang kita hasilkan nanti pemimpin yang punya integritas, yang mempunyai kepekaan ya terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya, sehingga betul-betul lompatan kita 2045 kita jadi negara maju. Saya rasa itu intinya. Mari kita sama-sama ingat dengan nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, teriakkan saja. Mari kita berseru, teriak keras-keras. Indonesia tetap bersatu. Siapapun nanti jadi pemimpin ke depan ini kan, kita berdoa Indonesia bahagia. Tadi kan berjanji tetap abadi Indonesia. Jadi benar-benar 3 stansa itu kita pegang. Itu kita nyanyikan. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Bang Yudi, kata penutup dari Bang Yudi. Iya, jadi di Indonesia ini kan agama itu betul-betul menjadi sumber identitas yang paling kuat rasanya. Menjadi betul-betul menjadi elemen yang paling menjadi pengikat orang untuk membentuk identitasnya gitu. Makanya meskipun misalnya banyak orang yang tidak melakukan praktek-praktek agama, tapi kalau agamanya dihinakan, dia bisa tiba-tiba jadi orang yang sangat membela agamanya gitu kan. Karena agama jadi sumber identitas yang luar biasa bagi banyak manusia Indonesia. Oleh karena itu perubahan, kalau kita ingin melakukan satu perubahan, transformasi bangsa, itu harus ada perubahan dalam jiwa agamanya gitu. Karena agama menjadi sumber identitas, sumber pembentuk makna diri manusia Indonesia. Kalau kita ingin melakukan gerak maju apapun harus ada perubahan, reorientasi dalam jiwa agamanya tadi. Jiwa agama kita harus kita ubah tadi itu jadi dari energi yang terlalu berkobar, ya, terlalu menekankan pada kerumunan, kobaran, perlawanan, menjadi sesuatu gerakan yang lebih mengarahkan energi kita untuk membangun kehidupan. Jadi surga itu juga jangan hanya dinanti di akhirat nanti, kita juga bisa menciptakan surga di dunia right here and now kalau kita bisa menyatukan kekuatan-kekuatan energi positif agama ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Yudi. Luar biasa Bapak kehadirannya, Pak Wisnu, Bang Yudi. Dengan diskusi ini saya tuh kelihatan ada beberapa kata penting ya. Tadi dharma, benar, itu benar. Kemudian tadi juga jujur dan disiplin, itu sepertinya kunci ya, kunci dalam kita untuk membangun ke depan. Dan terakhir justru yang dibuat oleh Wage Rudolf Supratman itu 3 stansa itu yang menjadi modal kita untuk kemajuan ke depan. Terima kasih Pak Wisnu atas kehadiran sore hari ini. Bang Yudi Latif. Selamat nyepi juga ini. Selamat nyepi juga. Ada puasa. Iya. Sama-sama. Saudara di seluruh Nusantara, demikianlah tadi kita telah berbincang bagaimana peran agama bisa menjadi sesuatu kekuatan yang besar di dalam membangun agar cita-cita kita, cita-cita para pendiri bangsa, para founding father, dan juga tentu bukan hanya father ya, founding parents kita juga. Founding parents jadi kan adalah ayah dan ibu, yaitu adalah mencapai Indonesia Emas yang kita idam-idamkan di tahun 2045. Sekian dari acara podcast 3 Ranah Pancasila ini. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.